Puji Tuhan, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita kembali merenungkan firman Tuhan dalam Renungan 79. Hari ini kita telah tiba pada pembacaan kitab Amsal pasal 31. Ya, tentang banyak hal yang istimewa dari seorang wanita. Ya, terutama puji-pujian untuk istri yang cakap kita bisa baca pada bagian-bagian Amsal pasal 31. Hari ini kita akan merenungkan satu tema dengan judul mata air kebaikan. Ya, mata air itu adalah sesuatu yang tidak pernah berubah, ya, tidak akan berhenti, ya, maksudnya akan terus mengalir. Amsal 31 ini meskipun berisi dengan catatan tentang seorang istri, ya, seorang wanita, tetapi ini juga panggilan untuk kita mengikuti teladannya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan, sebagai mempelai Kristus, ya, kita menjadi orang-orang yang mengikuti teladan dari apa yang tercatat dalam Amsal 31. Saya ingin membaca pada satu ayat Amsal 31 ayat 12. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ada satu puji-pujian yang sangat istimewa di Amsal pasal 31 ini. Bagaimana ia seorang wanita yang berbuat baik, ya, dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ya, sangat luar biasa. Dunia ini tuh bagaikan tanah yang kering, ya, yang gersang, penuh dengan kekeringan kasih, ya. Karena itu ada banyak konflik, ada banyak permasalahan, ada banyak hal yang kadang-kadang bisa menjadi satu hal yang mengeringkan, ya, satu dengan yang lain. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, dari ayat ini ada satu panggilan bagi kita. Mari kita jadi mata air yang membawa kesejukan, yang mengaliri bumi ini di tengah semua kekeringan itu dengan kebaikan-kebaikan bagi sekitar kita. Sehingga kehadiran kita sebagai anak Tuhan dapat jadi seperti mata air kebaikan yang tidak pernah berhenti, ya. Ini adalah satu catatan bagaimana seorang wanita dalam Amsal 31 sepanjang umurnya berbuat baik. Berarti itu sesuatu yang memungkinkan, yang seharusnya dapat kita lakukan. Mari kita belajar 2 langkah yang kita dapat lakukan supaya dapat menjadi mata air kebaikan. Yang pertama, jadilah anak-anak Tuhan yang selalu merencanakan kebaikan dalam hidup kita. Kita dalam hidup ini punya pemikiran yang kita bisa memikirkan sesuatu, bisa merencanakan sesuatu. Mari latih untuk yang kita taruh dalam pikiran kita, yang kita rencanakan adalah kebaikan-kebaikan, ya. Amsal pasal yang ke-14 ayat 22 saya akan bacakan. Amsal 14 ayat 22. Tidak sesatkah orang yang merencanakan kejahatan, tetapi yang merencanakan hal yang baik memperoleh kasih dan setia. Ya, ini adalah satu ajakan bagi kita. Mari kita latih diri kita, hidup kita untuk merencanakan dengan cermat kebaikan-kebaikan yang kita dapat lakukan, ya. Jauhkan dari rencana-rencana yang jahat. Jauhkan dari merencanakan ide-ide yang jahat. Kalau ada ide-ide yang gak baik atau ide-ide yang tidak menjadi berkat, ide-ide yang ingin menjatuhkan atau merencanakan kejahatan, minta kelepasan dari Tuhan untuk kita singkirkan dari pikiran kita. Mari kita latih diri kita untuk merencanakan hal-hal yang baik dengan cermat, kebaikan-kebaikan mungkin dari hal-hal kecil, dari pikiran kita, dari apa yang ada dalam ide kita. Kita mulai dengan merencanakan hal-hal yang baik sejak kita bangun pagi, kita bisa bekerja sampai kepada malam hari, ya. Di dalam permasalahan-permasalahan yang kita hadapi pun itu bukan berarti kita kemudian dapat merencanakan sesuatu yang jahat, pembalasan dan sebagainya, tapi lakukan kebaikan, mencari jalan keluar, memikirkan solusi-solusi yang baik, ya. Itu adalah kebaikan-kebaikan yang dapat kita rencana. Apa yang ada dalam agenda pikiran dan hati kita hari ini, pastikan itu adalah rencana kebaikan, ya. Isilah kehidupanmu, mulailah kehidupanmu dengan merencanakan hal-hal yang baik, ya. Perkataan yang baik, pikiran yang baik, perasaan yang baik. Dan firman Allah berkata, yang merencanakan hal yang baik memperoleh kasih dan setia. Ada penyertaan Tuhan waktu kita merencanakan hal yang baik. Yang kedua, ternyata kita bukan hanya merencanakan hal yang baik. Kalau mau menjadi mata air
yang terus mengalirkan kebaikan, kita tidak cukup hanya merencanakannya, menaruh dalam ide kita, tetapi kita harus melakukannya, mewujudkan apa yang kita rencanakan ya, melakukan apa yang kita rencanakan. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya agenda, sudah punya rencana untuk berbuat baik, ya segera lakukanlah kebaikan itu. Ya, sehingga itu akan menjadi berkat bahkan bagi hidup kita sendiri. Amsal 11 ayat 17 saya bacakan. Amsal 11 ayat 17, orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, ayat ini diterjemahkan demikian. Orang yang baik hati menguntungkan dirinya. Orang yang kejam merugikan dirinya. Bapak Ibu, catatannya sangat jelas. Kalau kita merencanakan hal yang baik, kita melakukan hal yang baik, kita memikirkan hal yang baik, kita melakukan hal yang baik, kita mengatakan hal yang baik, itu membawa keuntungan bagi diri kita. Sebaliknya, kalau kita melakukan yang kejam, itu merugikan diri kita. Bahkan ayat tadi dalam terjemahan baru mengatakan kita menyiksa diri kita. Saya berharap kita sungguh mengerti, kita dapat memilih. Lakukanlah hal yang baik. Ya tentunya hal-hal yang baik itu banyak sekali daftarnya. Saya tidak perlu membuat daftarnya. Bapak Ibu bisa lihat dari hal-hal yang kecil. Memberi semangat kepada orang, memberikan bantuan, memberikan kemurahan. Ya ada banyak kebaikan yang saya percaya kita bisa lakukan di dalam hidup kita. Mari kita lakukan kebaikan-kebaikan dalam hidup kita. Sehingga kebaikan kita dapat dilihat orang dan mereka memuliakan Tuhan. Seperti tercatat dalam Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kalau orang melihat kita baik, mereka bukan hanya kemudian memuji kita, wah kamu baik ya, bukan itu tujuannya. Tetapi waktu orang melihat kita baik, mereka dapat memuliakan Tuhan. Kok dia tetap baik ya ketika dijahatin orang. Orang kemudian dapat belajar, ya kasih Tuhanlah yang memampukan kita tetap berbuat baik. Sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan ya. Roma 12 ayat 12 memberikan kita catatan demikian. Roma pasal 12, ayat 21. Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Bapak Ibu, di tengah dunia ini penuh dengan kejahatan. Dan tantangannya kita justru diajak untuk tetap berbuat baik. Bahkan menjadi mata air kebaikan. Kebaikan itu harus terus. Kita mungkin tidak menduga ada kejahatan di sekitar kita. Tidak menduga ada orang-orang yang berbuat jahat. Firman Allah berkata, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetap lakukan kebaikan. Tetap jadi mata air kebaikan. Ya, firman Allah berkata, mengajar kita, bahkan kejahatan bisa dikalahkan dengan apa? Kebaikan. Ya, terus lakukan kebaikan dalam hidup kita. Galatia 6 ya, memberikan kita catatan demikian. Galatia pasal yang ke-6 ayat 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ya, firman Allah berkata kepada kita, terus lakukan. Jadi mata air itu artinya tidak pernah berhenti. Jadi ini yang sesuai dengan Galatia 6 ayat 10. Selagi ada kesempatan, terus berbuat baik kepada siapa? Semua orang. Bukan hanya kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Lakukan itu kepada sesemua orang. Meskipun firman Allah juga memberikan kita catatan terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ya, Bapak Ibu, kita keluarga di dalam Tuhan, lakukan kebaikan kepada semua anak-anak Tuhan, bahkan kepada semua orang yang kita temui, yang Tuhan izinkan kita temui di tempat kita bekerja, di rumah kita, di perjalanan kita, ya kebaikan-kebaikan yang kita bisa berikan, lakukan itu terus. Dan firman Allah berkata, kita akan jadi mata air. Kenapa? Karena bukan karena kekuatan kita. Tuhanlah yang akan melimpahkan kebaikannya di dalam hidup kita. 2 Korintus 9 ayat 8 berkata demikian. 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Bapak Ibu, kalau dengan kekuatan kita tidak sanggup, tetapi firman Allah berkata, dialah yang melimpahkan kebaikannya, melimpahkan kebajikannya, sehingga kita bahkan berkelebihan.
jadi mata air kebaikan. Tidak akan pernah kekurangan kebaikan yang kita bisa bagi. Kenapa? Karena Tuhanlah yang melimpahkannya bagi kita. Karena itu mari kita ingat pesan firman Tuhan hari ini. Dimanapun kita berada, jadilah mata air kebaikan. Bagikan kebaikan kepada semua orang. Tuhan akan melimpahkan kebaikannya bagi kita. Amin. Terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti Renungan 79 ini. Kiranya ini dapat menjadi berkat bagi kita semuanya. Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian baik mujizat, kesembuhan, pemulihan dari masalah keluarga dan lain-lain dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk petunjuk firman-Mu. Kami rindu untuk terus menjadi mata air kebaikan, berbuat baik sepanjang umur kami. Bapa, mampukan kami, kasih-Mu biarlah tinggal di dalam kami, seluruh anak-anak-Mu, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Biar kami menjadi mata air kebaikan di keluarga kami, di tempat kami bekerja, di tempat kami melakukan aktivitas, di gereja kami, dimanapun kami berada. Kami membagikan kebaikan Tuhan. Biarlah kasih-Mu yang melimpah dalam hidup kami, supaya hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan melalui kebaikan-kebaikan yang kami kasih, kami berikan kepada orang lain. Mampukan kami, penuhi kami dengan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang, supaya kami dapat saling membagikan kasih satu dengan yang lain. Ya Tuhan, tolonglah seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang dapat mengasihi dengan sungguh-sungguh, melayani seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh dari kasih karunia Allah. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.